Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada hari Jumat Agung atau peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kami sangat bahagia, gembira bisa berada kembali di tengah-tengah kita di Jemaat HKBP Tangerang Kota yang sangat besar ini, sangat baik, sangat ramai. Horas madi kita. Saudara-saudara, bila kita perhatikan khotbah hari ini berbeda dari yang biasanya. Biasanya khotbah pada saat Jumat Agung diambil dari Injil. Apakah itu Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tentang apa, bagaimana, kapan, di mana peristiwa penyaliban Yesus itu. Jadi kalau kita baca dalam Injil itu, bagian akhir dari 4 Injil itu, di sana dijelaskan bagaimana, kapan, hari apa, jam berapa, bagaimana penyaliban Tuhan itu. Nah, tetapi khotbah hari ini diambil dari kitab Ibrani. Tidak lagi menjelaskan apa dan bagaimana kematian Kristus di kayu salib itu. Tetapi justru menjelaskan makna teologis di balik kematian itu. Kitab Ibrani mau menjelaskan kepada kita apa sebetulnya yang ada di balik peristiwa penyaliban itu. Nah, kalau kita lihat peristiwa penyaliban itu, Yesus ditangkap, tidak melawan,
murid-muridnya tercerai-berai, melarikan diri. Kemudian dia dibawa ke mahkamah pemimpin agama, dijatuhi hukuman mati. Kemudian dibawa ke wali negeri Pilatus. Dari sana dia mulai diolok-olok, disiksa. Kemudian diarak keliling kampung untuk dipermalukan. Sampai akhirnya digantung di sebuah bukit Golgota. Mati. Tetapi Ibrani menjelaskan arti salib itu dari perspektif ibadah Israel. Saya berharap semua jemaat HKBP punya kesempatan membaca surat Ibrani. Nah, ketika kita supaya bisa memahaminya, kita harus memahami sedikit apa dan bagaimana ibadah Israel itu sebenarnya. Supaya kita bisa memahami apa dan bagaimana makna salib itu. Nah, yang pertama-tama berbeda dengan kita, orang Israel itu beribadah yang dinamakan bait suci mereka itu terbagi 3 bagian. Yang pertama halaman atau pelataran. Di sanalah kumpul semua jemaat. Bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, kemudian ada yang dinamakan kemah, bangunan yang kedua, itulah yang dinamakan tempat kudus. Di sanalah dipasang kandil, lilin itu. Dan meja persembahan. Nah, kemudian ada kemah yang ketiga. Itu ditutup. Itulah yang dinamakan ruang maha kudus. Di sana diletakkan tabut perjanjian yang disalut emas. Di dalamnya apa? Ada guci berisi manna di padang gurun itu. Ada tongkat Harun yang berbunga, bertunas. Masuk ke ruang maha kudus itu tidak boleh sembarang orang. Hanya 1 orang yang boleh masuk ke sana dan 1 kali setahun. Itulah imam besar. Jadi imam-imam itu hanya boleh masuk ke ruang kudus. Tapi khusus ke ruang maha kudus hanya boleh masuk imam besar. Dan itu pun hanya 1 kali setahun pada saat hari pendamaian. Hari raya pendamaian. Nah, saudara-saudara, umat Israel sendiri berbeda dengan kita. Persembahannya tidak bisa juga disampaikan secara langsung. Dan juga doanya melalui imam. Nah, 1 kali setahun nanti imam besar itu masuk ke ruang maha kudus. Dia membawa darah. Sebagai tanda perjanjian penghapusan dosa. Yaitu darah lembu jantan atau domba jantan. Penulis Ibrani memakai gambaran ibadah Israel itu untuk menjelaskan apa yang terjadi di Golgota. Menurut penulis Ibrani, Yesus itulah imam besar agung yang sesungguhnya. Jadi, bait Allah yang ada di dunia ini hanyalah gambaran dari bait Allah yang ada di sorga. Nah, ketika Yesus mati, penulis Ibrani mengatakan dia bertindak sebagai imam besar agung yang membawa kurban darah untuk penghapusan dosa. Dia masuk ke ruang maha kudus, tapi bukan ruang maha kudus di Yerusalem, di bait Allah, tetapi di sorga. Yang dibawanya bukan darah domba ataupun darah lembu jantan, tetapi darahnya sendiri. Dengan demikianlah berlakulah penghapusan dosa semua umat manusia. Lebih lanjut, penulis Ibrani, sekali lagi saya berharap semua anggota jemaat HKBP membaca kitab Ibrani pasal 1 sampai pasal 13. Penulis Ibrani itu mengatakan Yesus sebagai imam besar agung, dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dia lebih tinggi dari Musa. Musa adalah tokoh utama di dalam ibadah Israel. Dia lebih tinggi dari Musa. Dan dialah imam besar yang sejati itu. Kenapa?
karena dia adalah anak Allah. Dia hanya satu kali mempersembahkan kurban, yaitu darahnya. Jadi imam-imam besar Yahudi itu mempersembahkan darah domba atau lembu jantan satu kali setahun. Tetapi Ibrani mengatakan Yesus melakukannya cukup satu kali untuk selama-lamanya. Itu sudah cukup menghapuskan semua dosa umat manusia. Sesudah dia mempersembahkan darahnya, mengorbankan dirinya, dia duduk di sebelah kanan Allah memerintah sebagai raja. Itulah yang dituliskan oleh penulis Ibrani dari pasal 1, pasal 2, terutama nanti pasal 4, pasal 7, pasal 9, baru pasal 10 yang kita baca tadi. Nah, jemaat Tuhan, apa pesan untuk kita? Ketika penulis Ibrani mengatakan Yesuslah imam besar agung yang telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamaian. Sebagai kurban pendamaian untuk kita. Pertama, marilah kita masuk menghadap hadirat Allah. Sebab Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Pada zaman dahulu, bukan hanya jemaat, bahkan imam biasa pun tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Mendekat ke tempat yang Maha Kudus. Itu hanya imam besar, dan itu pun satu kali 1 tahun. Tetapi surat Ibrani mengatakan sekarang sudah terbuka jalan ke tempat Maha Kudus, ke sorga, ke Allah sendiri. Dan Yesuslah yang membuka tabir itu. Kita sudah bisa menghadap hadirat Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nanti amang-inang kalau kita baca Injil Matius pasal 27 ayat 51, ketika Yesus mati disalibkan, tabir atau tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus terbelah dua katanya, robek. Itu adalah sebuah simbol setelah kematian Yesus, semua umat sudah bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus itu. Tidak ada lagi batasan antara yang profan, yang berdosa dengan yang Maha Kudus. Sebab Kristus sudah mati. Nah, sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Nanti di Ibrani 4 ayat 16 dia katakan lagi. Marilah kita dengan berani datang mendekat ke takhta Allah yang Maha Kudus itu. Sebab Kristus sudah membuka jalan bagi kita melalui kematiannya. Dan itu jugalah nanti yang akan kita lakukan. Sesudah khotbah ini. Tuhan mengundang saudara dan saya mendekat, datang ke meja perjamuannya yang kudus, menerima tubuh dan darahnya yang kudus itu. Saudara dan saya, orang-orang berdosa, diundang Tuhan, datanglah, mendekatlah ke tempat Maha Kudus, datanglah, mendekatlah kepada Allah. Sebab Kristus sudah mati di kayu salib, menjadi pendamaian, menjadi kurban penghapusan dosa kita. Karena itu, amang-inang, peringatan Jumat Agung. Jadi kalau kita kumpul, seluruh umat Kristen kumpul di gereja pada hari ini, kita bukan cuma sekedar mengenang bahwa dahulu 2000 tahun yang silam ada seorang yang baik yang dibunuh secara keji. Kalau hari ini kita kumpul di gereja, kita bukan cuma sekedar mengingat Yesus pernah mati, pernah digantung, pernah diarak, pernah disiksa, dipermalukan. Bukan itu. Kalau kita kumpul hari ini, yang kita rayakan adalah pendamaian Allah dengan kita, umat berdosa, dengan darah Kristus sebagai kurbannya.
Karena itu peringatan Jumat Agung adalah peringatan runtuhnya tabir yang memisahkan kita dari Allah. Peringatan Jumat Agung adalah ajakan untuk datang menghadap Allah. Sebab melalui kematian anaknya, Dia telah menghapus dosa kita. Dia telah membersihkan dan menguduskan kita. Sebab itu berkali-kali dalam kitab Ibrani dikatakan, dengan darahnya yang tumpah di Golgota itu, kita semua telah dikuduskannya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena keunggulan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena puasa dan pantangan kita, bukan karena treatment-treatment yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena Kristus itu sudah mati di kayu salib dan darahnya telah dibawanya sendiri sebagai kurban penghapusan dosa kita. Dan karena itulah kita juga menjadi gereja yang kudus. Sebab itu ayat 22 tadi mengatakan, marilah kita datang menghadap hadirat Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Sebab kita semua sudah menerima pengampunannya. Yang kedua, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman dan pengharapan kita. Itulah pesan penulis Ibrani dalam ayat 23. Saudara-saudara, kalau kita berkumpul hari ini, kita bukan cuma sekedar mau mengenangkan bahwa dahulu Yesus Tuhan kita pernah digantung di kayu salib. Tetapi kita mau membaharui dan meneguhkan kembali pengakuan iman dan pengharapan kita. Kita mau lagi mengatakan dengan hati yang sungguh-sungguh, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, mari kita jadikan perayaan ibadah Jumat Agung ini sebagai peneguhan iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang mati tersalib dan nanti dibangkitkan oleh Allah itu. Kalau kita gantungkan besar-besar simbol salib di altar gereja kita, supaya saban kali kita datang ke gereja ini, saban kali kita duduk di bangku gereja, saban kali kita datang mendekat menerima perjamuan kudus, kita mau meneguhkan iman kita. Kita percaya, kita mempercayakan, kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Yesus yang mati tersalib, imam besar yang telah membawa kurban darahnya sendiri sebagai penghapusan dosa kita. Saudara-saudara, perayaan Jumat Agung mengajak kita meneguhkan iman kita kepada Kristus itu. Tetapi penulis Ibrani mengatakan dia bukan cuma sekedar imam yang membawa doa, membawa persembahan, membawa hidup kita kepada Allah. Dia adalah anak Allah. Setelah dia melakukan tugasnya mengorbankan dirinya, penulis Ibrani mengatakan Yesus duduk di samping kanan Allah. Artinya memerintah langit dan bumi ini bersama Sang Bapa. Dan dialah disebutkan sebagai kepala rumah Allah. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Pada waktu itu, ketika surat Ibrani dituliskan, orang-orang Kristen terutama asal Yahudi mengalami penganiayaan. Banyak orang yang mundur, banyak orang yang takut. Penulis Ibrani mengingatkan, mari kita teguhkan pengakuan iman dan pengharapan kita itu. Ayat 23. Yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ayat 24.
Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan nanti kitab Ibrani, saban kali dia menyampaikan sebuah statement teologis, dia lanjutkan dengan sebuah pesan praktis. Saya sudah pelajari, paling sedikit ada 30 pesan praktis yang harus dilakukan oleh orang Kristen dalam seluruh kitab Ibrani itu. Nah, di ayat 24 dia katakan, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi kalau kita kumpul hari ini, kita juga mau membaharui cinta kasih kita. Membaharui iman dan sekaligus membaharui cinta kasih kita. Baik, mungkin saudara-saudara kita garis bawahi saat Jumat Agung ini. Jumat Agung adalah peringatan kematian Tuhan yang penuh kasih. Bila kita kumpul hari ini, yang kita rayakan kematiannya adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan Tuhan yang saat meregang nyawa di kayu salib, dia masih sanggup mengampuni dosa orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan yang saat meregang nyawa, dia masih sanggup memperhatikan ibu dan muridnya. Nah, ketika Jumat Agung adalah peringatan kematian Tuhan yang penuh cinta kasih, maka Paskah nanti akan menjadi perayaan kemenangan Tuhan yang penuh cinta kasih juga. Juga perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu juga sama dengan perjamuan kasih. Ketika nanti saudara dan saya datang menerima tubuh dan darah Tuhan, gereja kita mengimani yang kita terima itu bukan sekedar roti dan anggur yang menyimbolkan tubuh dan darah Tuhan. Gereja kita beriman tubuh dan darah Tuhan secara misteri hadir dalam roti dan anggur itu. Roti dan anggur tidak berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan, tetapi tubuh dan darah Tuhan itu dengan firman, dengan kuasanya hadir dalam roti dan anggur itu, dan kita diundang menerimanya. Ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan itu, marilah kita camkan yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang penuh cinta kasih. Mendorong kita supaya kita juga memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Sebab itulah penulis Ibrani itu menasehatkan, setelah dia menjelaskan bahwa kita telah diampuni dosanya karena kurban kematian Kristus, marilah kita mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jumat Agung sebab itu tidak boleh dijadikan sekedar perayaan keselamatan pribadi kita. Tapi Jumat Agung harus menjadi perayaan cinta kasih Tuhan yang menjadi cinta kasih kita. Beriman kepada Kristus yang tersalib, sebab itu mendorong kita mengasihi sesama kita, terlebih yang lemah. Semakin kita menghayati penderitaan Yesus memikul dosa kita, membantu kita menghayati penderitaan sesama kita. Jadi kalau ada seorang Kristen mengaku dia sangat menghayati penderitaan Tuhan, tapi dia tidak bisa menghayati penderitaan sesamanya, dia bohong. Sebab ketika kita memasukkan diri kita, hati kita ke dalam penderitaan Tuhan, kita dibawa untuk juga menghayati penderitaan sesama kita. Dan itu mendorong kita untuk meneguhkan cinta kasih kita. Yang terakhir, ayat 25. Mari kita semakin giat beribadah. Waktu itu terjadi penganiayaan. Banyak orang Kristen melarikan diri. Tidak mau atau tidak berani lagi datang dalam ibadah-ibadah. Penulis Ibrani mengingatkan di ayat 25, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Saudara-saudara,
Data BPSK, secara rata-rata anggota jemaat HKBP yang beribadah minggu secara nasional 35%. Mungkin Tangerang ini bisa lebih tinggi. Tetapi secara nasional, rata-rata ruas HKBP yang beribadah minggu itu 35%. Pertanyaan, 65% lagi kemana dan ngapain? Pada hari Jumat Agung ini, dari mimbar yang kudus ini saya berani mengatakan ibadah minggu bukan soal suka atau tidak suka. Ibadah minggu bukan pilihan, tetapi kewajiban umat Kristen. Tuhan mengundang saudara dan saya datang ke rumahnya, berjumpa dengan Dia. Dan Dia mengundang kita setiap minggu. Kenapa datang sekali setahun? Kenapa datang 2 kali setahun? Saudara-saudara, sekali lagi ibadah minggu itu adalah pertemuan kita dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan Kristus yang telah mati membawa kurban darahnya itu menjadi penghapusan dosa kita. Dia mau setiap minggu saudara dan saya datang. Karena itu, marilah kita semakin giat beribadah. Apalagi kita dalam kondisi aman dan tentram. Pada zaman penulis Ibrani, orang Kristen itu diancam. Dan karena itu mereka ketakutan. Tidak ada yang mengancam saudara dan saya untuk datang ke gereja HKBP Tangerang kota ini. Nah, karena itu, amang inang saudara-saudara, marilah kita baharui kembali komitmen kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya. Sebagai orang-orang yang telah menerima kurban tubuh dan darah Tuhan itu. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya melalui kematiannya. Dan marilah kita menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah kita kepada Allah. Mari kita jadikan seluruh hidup kita, pekerjaan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan hidup rumah tangga dan keluarga kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan hidup bertetangga, bermasyarakat dan bernegara kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sebab Kristus sudah mati. Sebab Kristus sudah mati. Dan Dia membawa darahnya sendiri sebagai kurban penghapusan dosa saudara dan saya. Amin. Ya Allah, lihatlah kami, jemaat-Mu yang telah Kau tebus, yang Kau hapuskan dosanya dengan kurban darah Kristus. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus. Berilah kepada kami iman yang berasal dari Engkau. Iman dari sorga itu. Supaya kami dapat percaya dan meneguhkan iman kami kepada Kristus. Supaya kami sungguh-sungguh menghayati dan menghargai kurban yang telah dilakukan oleh Kristus. Kematiannya di kayu salib. Sebagai jalan kami untuk mendekat kepada Allah. Jalan kami menerima pengampunan dosa. Jalan kami untuk menerima pengudusan. Ya Allah, berkatilah kami semua. Teguhkanlah iman kami. Engkau sendirilah yang menuntun kami datang masuk ke dalam hidup-Mu, ya Allah. Tuntunlah kami semua datang mendekati meja perjamuan-Mu. Menerima tubuh dan darah Kristus
sumber keampunan dosa, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan dan hidup yang kekal bagi kami. Ya Allah, biarlah penderitaan dan kematian Kristus juga menjadi penghiburan bagi kami, manakala kami dalam kondisi menderita, manakala kami dalam kondisi lemah, manakala kami dalam kondisi sakit, manakala kami Tuhan dalam kondisi susah. Biarlah kami ingat bahwa Engkau juga telah menderita, Engkau mati, dan itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Namun biarlah salib Kristus itu juga, penderitaan-Mu, membantu kami untuk menghayati juga penderitaan sesama kami. Sehingga kami memakai juga perayaan Jumat Agung ini sebagai pembaharuan dan peneguhan cinta kasih kami. Ya Allah, tataplah kami satu persatu. Tataplah pergumulan-pergumulan kami. Tataplah suka duka kami. Berkatilah kami. Ingatlah kami ya Allah dalam kemurahan-Mu. Berkati secara khusus gereja-Mu HKBP Tangerang Kota. Berkati semua hamba-hamba-Mu di sini. Berkati semua anggota jemaat-Mu besar dan kecil, tua dan muda. Dan biarlah hari ini kami pulang ke rumah kami, membawa iman, pengharapan dan cinta kasih yang baru. Dan kami menyongsong perayaan kebangkitan Tuhan kami, sumber kemenangan dan kehidupan kekal bagi kami. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita di tempat sambil bernyanyi.